Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu hukum yang paling dasar dan jujur aja paling bahaya dari 48 hukum kekuasaannya Robert Greene. Kita bakal fokus ke hukum nomor satu, jangan pernah melebihi sang tuan. Ini bukan cuma soal sopan santun di kantor ya, ini soal gimana kita membaca permainan kekuasaan yang seringnya nggak kelihatan. Gini deh, pernah kepikiran nggak, justru bakat terbaik Anda, kehebatan Anda, malah bisa jadi bumerang yang nyerang Anda dari belakang? Kedengarannya aneh kan? Tapi ya, inilah realitas kejam dari dinamika kekuasaan yang sering kita nggak sadari. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kenapa sih kalau kita terlalu bersinar, entah itu di kantor, di dunia politik, atau bahkan di lingkaran pertemanan, justru bisa memicu api yang akhirnya membakar kita sendiri? Yuk kita gali lebih dalam. Pesan dari kutipan ini tuh tajam banget. Intinya, pamer kemampuan itu seringnya nggak bikin orang kagum. Malah sebaliknya, itu tuh nyulut rasa nggak aman dan iri hati. Apalagi dari orang-orang yang posisinya di atas kita. Dan kita semua tahu, iri hati itu emosi yang sangat merusak. Coba kita bedah psikologinya sedikit ya. Waktu Anda kelihatan lebih hebat, orang lain otomatis merasa lebih rendah. Nah, rasa iri ini tuh jarang banget ditunjukin terang-terangan. Biasanya dia sembunyi di balik kritikan pedas buat hal-hal kecil, atau sebaliknya, pujian setinggi langit yang rasanya kosong. Dan yang paling penting, atasan yang merasa terancam itu nggak akan lagi lihat Anda sebagai aset. Anda itu sekarang jadi ancaman yang harus disingkirkan. Jadi, gimana caranya kita jalan di medan perang yang isinya rasa iri dan ego yang rapuh ini? Nah, Greene menawarkan hukum pertama ini sebagai solusinya. Ini bukan soal meredupkan cahaya Anda loh, tapi soal gimana Anda mengarahkannya dengan cerdas. Ini dia definisinya, dan tujuannya jelas banget. Kita harus kelola ego atasan kita. Pastikan mereka merasa aman, cemerlang, dan yang paling penting, nyaman di posisi mereka. Anggap aja ego mereka itu kayak singa lapar yang harus kita tenangkan, bukan kita tantang. Kalau mereka merasa aman, nah, baru kita bisa aman bermanuver. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Cara yang naif, ya pamerin semua bakat Anda. Tapi cara yang strategis, sengaja kasih sorotan ke atasan. Jadi, daripada bilang saya yang berhasil, coba bilang ini semua karena arahan bapak atau ibu. Daripada nunjukin kalau Anda tahu segalanya, coba deh datang dan minta nasihat mereka. Kenapa ini ampuh? Karena ini memvalidasi kehebatan dan kebijaksanaan mereka. Jadinya Anda kelihatan kayak murid yang setia, bukan pesaing yang berbahaya. Oke, sekarang kita geser dari teori ke praktik. Kita lihat yuk, gimana hukum ini dieksekusi dengan sempurna di panggung politik tingkat tinggi yang super kejam, di mana satu kesalahan kecil aja bisa jadi akhir dari segalanya. Oke, kita kenalan dulu sama pemain di papan catur ini. Ada Enrico Letta, Perdana Menteri Italia saat itu, dan di seberangnya ada bawahannya yang super ambisius, namanya Matteo Renzi. Yang bikin cerita ini makin seru adalah mereka ini dari partai politik yang sama. Jadi ini tuh pertarungan internal yang senyap tapi mematikan. Coba perhatikan deh, gimana cara Renzi bergerak persis kayak master strategi. Di depan publik, dia pendukung nomor satu Letta. Tapi di belakang layar, dia diam-diam membangun fondasi kekuasaannya sendiri. Dia nggak nyerang membabi buta, sama sekali nggak. Dia nunggu dengan sabar, kayak predator, sampai tuannya ada di posisi paling lemah. Baru dia bergerak. Dan ini dia puncaknya. Kalimat ini, Enrico, kamu bisa tenang, yang diucapin di TV nasional, ini adalah puncak dari penipuan yang dingin dan penuh perhitungan. Renzi seolah-olah meninabobokan tuannya dengan rasa aman yang palsu, persis sebelum dia melancarkan pukulan mematikan. Ini nunjukin betapa dahsyatnya taktik ini kalau dieksekusi dengan sempurna. Tapi apa ini artinya kita harus selamanya jadi nomor 2? Ya enggak juga. Hukum ini kan aturan buat bertahan hidup dan naik tangga kekuasaan. Tapi ada strategi yang lebih canggih lagi buat tahu kapan dan yang lebih penting gimana cara melanggarnya buat merebut tahta itu. Ini adalah proses 3 langkah yang sangat pragmatis ya. Anda nggak bisa langsung lompat tanpa persiapan. Pertama, kuasai dulu permainannya. Bangun pasukan Anda sendiri diam-diam, dan serang hanya kalau kemenangan itu udah hampir pasti di tangan. Ini bukan soal ambisi buta, tapi soal risiko yang sudah diperhitungkan matang-matang. Jadi, setelah kita bedah semuanya, kita sampai di pertanyaan terakhir. Apakah hukum pertama ini adalah sebuah kearifan abadi buat kita menavigasi hierarki kekuasaan yang, ya nggak bisa kita hindari? Ataukah ini cuma resep buat menciptakan politik kantor yang beracun dan penuh pengkhianatan? Jawabannya mungkin ada di tangan Anda sendiri, dan gimana Anda memilih untuk memainkan permainan ini.